potensial akan kembali naik dari banjir yang berada di sekitaran wilayah Boulevard Barat Raya Kelapa Gading ini. Dan berdasarkan informasi yang kami dapat bahwa khususnya untuk genangan di air di sekitaran Boulevard Barat Raya ini sekitaran kurang lebih tingginya adalah 2,5 cm. Namun ini sedikit berbeda jika di samping sebelah kanan saya ini lebih dalam lagi. Hal ini dikarenakan jalan dari lajur kiri menuju ke arah kanan tepatnya di Boulevard Barat Raya ini sedikit menurun, sehingga khususnya untuk di lajur sebelah kiri ini kedalaman ataupun ketinggian air sendiri mencapai kurang lebih 5 hingga 7 cm. Dan bahkan jika menuju langsung lagi ke arah lebih dalam, tepatnya ke arah Mall of Indonesia, ini ketinggian air semakin tinggi, di mana ada sekitaran 15 ataupun hingga 20 cm tinggi air di sekitaran tempat kami mengabarkan. Oleh karena itu, baik dari aparat kepolisian maupun dari Satpol PP dan petugas tempat, hingga saat ini terus mengarahkan beberapa kendaraan yang khususnya melintasi di sekitaran wilayah tempat kami mengabarkan saat ini. Dan tak hanya itu pun, bahkan beberapa pun jika kita pantau tadi ada beberapa kendaraan-kendaraan baik roda 2 yang terpaksa harus didorong ataupun mati dikarenakan memang ketinggian air yang cukup signifikan di tempat kami mengabarkan. Bahkan tadi pun ada beberapa dari warga khususnya yang untuk melintasi ke lokasi tersebut harus menggunakan truk-truk ataupun gerobak-gerobak yang tadi sempat melintasi di jalan Boulevard Barat Raya Kelapa Gading ini. Dan ini pun sempat menjadi kemacetan tersendiri khususnya dari jalur arah Pulau Mas yang menuju ke perapatan Kelapa Gading sedikit tersendat dikarenakan memang ketinggian air yang cukup signifikan ini menyebabkan beberapa kendaraan tidak bisa berlalu lalang sehingga harus memutarkan arah kembali, dan itulah yang menyebabkan hingga saat ini di titik-titik khususnya di Pulau Mas maupun di perempatan Kelapa Gading sedikit tersendat, dan aparat pun hingga saat ini masih terus mengarahkan agar dari kepadatan tersebut bisa terurai. Dan kami akan terus mengabarkan kepada Anda bagaimanakah nanti perkembangan selanjutnya, khususnya di Jalan Boulevard Barat Raya Kelapa Gading ini. Kami kembalikan ke Anda. Baik, terima kasih Denny Swastika atas laporan Anda. Itu pemirsa tadi laporan dari rekan kami Denny Swastika yang menggambarkan bagaimana kondisi genangan air ataupun banjir yang juga terjadi di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ketinggian air ini cukup bervariasi antara satu tempat dengan tempat yang lainnya meskipun dalam lingkup yang sama kabarnya sekitar 25 cm sampai dengan 40 cm. Dan ini pun banyak mengakibatkan akhirnya kendaraan-kendaraan khususnya roda 2 mengalami mogok karena memaksakan diri untuk melintasi banjir yang tengah mengguyur jalanan. Dan tentunya otomatis pemirsa arus lalu lintas di sana pun juga dikabarkan tersendat. Dan kami akan menunjukkan video amatir banjir yang terjadi di Pasar Baru oleh video dari Nana Karna. Ya pemirsa, kalau kita lihat dari video amatir yang disampaikan oleh pemirsa TV One ini, banjir cukup menggenangi dengan ketinggian yang mungkin bisa diperkirakan jika tadi ada mobil tipe minibus ini melintas di sana, rodanya cukup terendam, bisa diperkirakan ini banjir seminimalnya setidaknya sekitar 30 cm menggenangi di depan Pasar Baru. Ini salah satu wilayah di Jakarta juga, tepatnya di Pasar Baru. Memang ada ratusan wilayah yang kabarnya hari ini terendam banjir akibat hujan yang mengguyur Jakarta cukup deras sejak tengah malam tadi. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana kedalaman air ataupun video amatir yang dikirimkan oleh Maizani yang berada di wilayah Tanjung Duren.
Ketinggian air juga cukup tinggi pemirsa di sana, mungkin sekitar 30 cm. Dan juga terlihat ada motor yang tetap berusaha untuk melintasi genangan air ataupun banjir. Ini dikhawatirkan jika ada kendaraan yang tingginya cukup ini rendah, ini bisa membuat kendaraan tersebut mogok di jalan akibat air yang merendam jalanan. Memang pemirsa dikabarkan banyak sekali hari ini, pagi ini, banjir yang terjadi di beberapa wilayah di Jakarta, baik itu di Jakarta Utara, Jakarta Timur, bahkan juga Jakarta Selatan. Gambar yang Anda saksikan di layar kaca Anda ini adalah kondisi banjir terkini di wilayah Kalibata, Jakarta Selatan yang dikirimkan oleh masyarakat atas nama Dr. Fat. Ya pemirsa, breaking news pagi ini di TV One bukan hanya akan menggambarkan bagaimana kondisi banjir di Jakarta yang terjadi pagi hari ini saja, tapi kami juga akan memantau bagaimana berjalannya persidangan kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama. Kami akan mengajak Anda menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang sementara waktu berlokasi persidangannya di Auditorium Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Ini adalah kondisi terkini di dalam ruang persidangan, bisa kita saksikan pemirsa. Biasanya pada pukul 9 waktu Indonesia Barat persidangan sudah dimulai dan juga kursi penonton di persidangan ini biasanya sudah dipenuhi. Namun pagi hari ini ada kondisi yang kita saksikan di layar kaca justru sedikit berbeda. Kursi-kursi penonton ataupun pengunjung persidangan tampaknya tidak penuh semua. Begitu juga dengan meja jaksa penuntut umum yang tampaknya juga belum terisi secara penuh oleh jaksa penuntut umum. Hanya terlihat ada barisan para kuasa hukum Ahok yang tampaknya sudah hadir di ruang Auditorium Kementerian Pertanian Republik Indonesia ini. Untuk moto informasi selengkapnya pemirsa, kita tanyakan langsung kepada rekan kami Cynthia Rey, apakah sudah ada tanda-tanda persidangan akan dimulai pada pukul 9.15 waktu Indonesia Barat ini? Cynthia, silakan. Entah karena hujan cukup deras dan beberapa wilayah Jakarta terendam banjir, ini mempengaruhi sidang ke-11 kasus dugaan penodaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI. Ataupun dua saksi yang tadi tiba dan langsung memasuki Auditorium Kementerian Pertanian tanpa memberikan pernyataan atau statement apapun kepada rekan-rekan media. Tadi yang pertama sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat ada saksi yaitu atas nama Kiai Haji Miftahul Ahyar yang merupakan ahli agama Islam dari PBNU, kemudian disusul setengah jam kemudian dengan kehadiran dari Dr. Muzakir yang merupakan ahli hukum pidana dari UII Yogyakarta. Tentunya ini mengingat biasanya pada pekan-pekan sebelumnya Tisa persidangan dilakukan secara on time, begitu dapat langsung digelar persis pukul 9 waktu Indonesia Barat, namun kemungkinan karena faktor cuaca, kemudian juga ada beberapa titik di Jakarta yang kita ketahui saat ini digenangi oleh air ataupun mengalami banjir, maka beberapa pihak yang seharusnya sudah tiba dan mengikuti sidang kasus dugaan penodaan agama ini terlambat hadir, dan informasi dari rekan kami Cynthia juga dari pihak majelis hakim juga ada beberapa yang belum hadir dan kemungkinan sidang baru akan dimulai mungkin masih menunggu hingga pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Tentunya kita berharap dengan saksi-saksi yang telah dijadwalkan oleh pihak dari Jaksa Penuntut Umum, persidangan ke-11 ini dapat berlangsung dengan lancar, begitu sebagaimana sidang pada pekan-pekan sebelumnya. Namun memang satu ahli yang sedianya sudah dijadwalkan sejak pekan lalu, Tisa, yaitu atas nama Abdul Khair Ramadan yang merupakan ahli hukum pidana dari Majelis Ulama Indonesia ini belum menyatakan konfirmasinya untuk hadir dalam persidangan hari ini. Dan ini berarti jika hari ini juga Abdul Khair Ramadan ini tidak hadir, ini sudah kedua kalinya ia mangkir dari persidangan kasus dugaan penodaan agama. Sementara itu Tisa, tadi juga sekitar pukul 9 telah hadir tim dari Jaksa Penuntut Umum yang diketuai oleh Ali Mukartono. Ia kembali menegaskan bagaimana jika tim dari penasihat hukum Basuki Cahayapurnama ini menolak kembali untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi ataupun ahli yang dinilai masih memiliki korelasi dengan Majelis Ulama Indonesia sehingga tidak netral ataupun independen. Sebelumnya memang tim dari penasihat hukum memang menolak dua orang ahli yang sedianya dijadwalkan pada hari ini, yaitu atas nama Abdul Khair Ramadan dan juga Yunahar Ilyas yang dianggap masih memiliki korelasi. Namun di sini dibantah oleh Ali Mukartono, di mana ahli atas nama Yunahar Ilyas yang dalam kapasitasnya ahli agama Islam
ini merupakan perwakilan dari Muhammadiyah, bukan Majelis Ulama Indonesia sebagaimana yang dikatakan oleh penasihat hukum. Walaupun memang ia tergabung dalam kepengurusan Majelis Ulama Indonesia, yaitu tepatnya Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Pusat untuk periode 2015-2020. Namun ini kapasitasnya karena MUI ini perwakilan dari ormas-ormas Islam, Tisa, sehingga untuk jaksa penuntut umum sendiri sebenarnya mengundang Yunahar Ilyas ini dalam kapasitasnya sebagai perwakilan dari Muhammadiyah. Dan inilah merupakan hal yang sepenuhnya merupakan hak dari tim penasihat hukum dari terdakwa Basuki Cahayapurnama. Sehingga pihak dari tim jaksa penuntut umum pun dalam hal ini tidak merasa dirugikan sama sekali jika nantinya kembali penasihat hukum dari terdakwa Basuki Cahayapurnama menolak untuk mengajukan satupun pertanyaan, Tisa, kepada saksi yang dinilai tidak independen ini. Sementara itu, Tisa, kembali kepada Anda di studio. Ya, Indri, Anda mengatakan dari sekian banyak saksi ada 4 nama, saya catat di sini, yang sebetulnya diagendakan untuk memberikan keterangannya para ahli ini. 2 sudah hadir, yaitu atas nama Miftahul Ahyar dan juga Dr. Muzakir. Dari 2 orang yang sudah confirm hadir dan sudah tiba di Auditorium Kementerian Pertanian ini, yang mana dulu yang nanti akan dimintai keterangannya sebagai ahli, Indri? Iya, Tisa, memang kalau untuk informasi yang kami terima, belum ada detailnya mana yang akan dimajukan terlebih dahulu dalam forum persidangan. Namun mengingat urutan dari kehadiran saksi ataupun ahli ini, diperkirakan memang akan dihadirkan saksi pertama, yaitu Kiai Haji Miftahul Ahyar yang tadi juga sudah memasuki ruang persidangan ini sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, Tisa. Dan kemungkinan akan langsung disusul dengan saksi kedua yang juga sudah hadir, yaitu Muzakir yang merupakan ahli hukum pidana dari UII Yogyakarta. Kita ketahui, Tisa, bahwa untuk Muzakir ini sendiri dia sudah memiliki pengalaman yang cukup begitu untuk memberikan keterangannya dalam forum persidangan. Kita jika sedikit mereview, dia pernah dimintai juga pendapatnya sebagai ahli, yaitu dalam sidang Jessica pada beberapa saat yang lalu, kemudian juga dalam persidangan Surya Dharma Ali. Dan namun kapasitasnya di sini, Tisa, ia dihadirkan sebagai ahli yang meringankan bagi terdakwa. Dan ini berbeda tentunya dengan sidang kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama ini. Karena justru kehadiran dari Muzakir yang merupakan ahli hukum pidana ini dihadirkan untuk memberikan yang justru akan memberatkan bagi terdakwa karena ia dihadirkan oleh tim dari jaksa penuntut umum. Seperti apa keterangannya tentunya akan kita dengarkan bersama dalam forum persidangan ini, karena dalam beberapa kesempatan mungkin wawancara dengan media saat sebelum persidangan ini memang Muzakir memberikan kecenderungan pernyataan bahwa memang benar ada dugaan penodaan agama yang telah dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama saat memberikan pidatonya di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016 lalu, Tisa. Dan inilah mungkin yang nanti juga akan menjadi salah satu yang dicecar oleh tim penasihat hukum dari Basuki Cahayapurnama. Tisa. Terima kasih Indri Astuti atas laporan Anda. Memang hari ini agak berbeda ya dari pelaksanaan persidangan Ahok sebelum-sebelumnya. Di persidangan ke-11 kali ini bisa dikatakan memang jadwal persidangan harus molor dari jadwal sebelumnya karena terkait dengan cuaca dan juga banjir yang terjadi di beberapa wilayah, sehingga ini mengakibatkan mungkin sejumlah saksi termasuk juga jaksa penuntut umum dan juga Ahok tadi tiba di Auditorium Kementerian Pertanian Republik Indonesia agak terlambat dibandingkan dengan persidangan-persidangan sebelumnya. Dan pemirsa, nanti kami akan masih mengajak Anda untuk memantau bagaimana berjalannya persidangan Ahok, apakah sudah dimulai atau belum. Tapi sebelum itu kita harus menuju ataupun memantau terlebih dahulu bagaimana kondisi banjir di salah satu titik di Jakarta, yaitu tepatnya di Jakarta Utara. Ada Bapak Wahyu Haryadi yang merupakan Wali Kota Jakarta Utara. Selamat pagi Pak Wahyu. Selamat pagi. Ya, Pak Wahyu, Ya, dari informasi tim Anda yang di lapangan, ada berapa titik di Jakarta Utara saat ini yang daerahnya lagi banjir, Pak? Kalau kita lihat merupakan masih di dalam gedung Kementerian Pertanian, namun di luar auditorium Kementerian Pertanian tampak ada beberapa awak media di sana